kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, engkau akan masuk ke dalam surga." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian beliau mendatangkan makna haramtul haram, mengharamkan haram, keharaman, yaitu saya meninggalkannya. Dan telah diberikan kritik sedikit dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah tentang makna ini. Disebabkan karena kalau dia cuma mengatakan meninggalkannya, maka memungkinkan walaupun dia meninggalkannya dalam keadaan ternyata dia masih meyakini ya hal tersebut bukan perkara yang haram, maka tidak mencakup dari makna haramtul haram. Maka yang benar kata beliau, haramtul haram yaitu saya meninggalkannya dan saya meyakini akan keharamannya. Ya, saya meninggalkannya dan saya meyakini akan keharamannya. Ini kritikan dari beliau dan beliau memberikan uzur. Mungkin juga maksud dari Syekh An-Nawawi rahimahullah masuk di dalamnya meninggalkan yang haram juga meyakini akan keharamannya. Hal tersebut sebagaimana beliau An-Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini, ya, beliau menyatakan di dalam syarah tersebut yaitu ya meyakini akan keharamannya dan tidak melakukannya. Ya, ternyata beliau mensyarah hadis tersebut dalam syarah beliau sendiri, ya. Beliau menyatakan yaitu saya tidak melakukan hal tersebut dan saya meyakini akan keharamannya. Ya. Berarti yang beliau inginkan adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah taala. Kemudian pula beliau mendatangkan kalimat wa ahlaltul halal dan saya menghalalkan yang halal. Ya. Yaitu kata Syekh An-Nawawi rahimahullah, saya melakukan perkara yang halal tersebut meyakini akan dalam keadaan saya meyakini akan kehalalannya. Juga dikritik kalimat tersebut, ya, kalau cuma digandengkan dan saya melakukan, maka mengharuskan kalau kita menghalalkan segala sesuatu maka kita harus melakukannya. Ya, menghalalkan segala makanan yang dihalalkan maka kita harus meminumnya, maka memakannya. Demikian pula minuman maka kita harus meminum seluruh minuman tersebut. Ya. Akan tetapi yang benar adalah sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu saya meyakini akan kehalalannya. Saya meyakini akan kehalalannya. Akan tetapi jikalau kita melihat syarahnya sendiri Al-Imam Nawawi rahimahullah, juga sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Ya. Yaitu saya meyakini akan kehalalannya dan saya melakukan, kata beliau, apa yang wajib dari yang halal tersebut. Ya. Apa yang wajib dari yang halal tersebut. Oleh karena itu tidak ada insyaallah tanakut, cuman masih mujmal kalimat beliau ini. Ya, masih mujmal, masih ada kemungkinan yang lain dan telah beliau rinci dalam syarah beliau. Taib. Di sana ada faedah dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala tentang mengharamkan yang haram, tentang mengharamkan yang haram. Ya, mengharamkan yang haram, kata beliau sebagaimana ucapannya Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu mencakup meyakini akan keharamannya dan juga mencakup di dalamnya meninggalkan keharaman tersebut. Ya, meninggalkan keharaman tersebut yang kemudian dia akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, tatkala dia melaksanakan salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram, dengan dia meyakini akan keharamannya, kemudian dia menjauhinya, kemudian dia tidak menambah lagi, maka dia akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau dia telah meyakini keharamannya, ya, meyakini keharamannya, akan tetapi dia melakukan keharaman tersebut, ya, maka dia tidak mengharamkan haram.
mengharamkan yang haram, dan dia terjatuh dalam dosa tentunya, ya, terjatuh dalam dosa, ya, dan terancam mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dari ganjaran perbuatan keharaman yang dia lakukan. Akan tetapi dia tidak dikatakan kafir, ya. Adapun kata beliau, kalau dia meyakini, ya, kalau dia meyakini keharaman tersebut boleh, ya, kalau dia meyakini akan keharaman yang dia lakukan tersebut adalah boleh, taib, maka dia telah kafir karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, juga alasannya karena dia tidak membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Seluruh hukum-hukum syariat, kalau hamba tersebut meyakini akan keharamannya dalam keadaan Allah menghalalkan ataukah sebaliknya, maka dia telah kafir. Walaupun dalam keadaan yang sama dia melakukannya. Misalnya, dia punya jenggot misalnya. Dalam keadaan yang sama dia menghalalkan jenggot tersebut, ya, bukan bagian dari syariat. Taib, maka dengan itu dia telah kafir. Ya. Misalnya dia melaksanakan salat, akan tetapi dia meyakini salat tersebut tidak wajib, maka dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk diyakini, ya, sehingga kemudian dia telah kafir, ya. Ini sebagaimana diisyaratkan oleh penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. Hadis yang ini selesai ya pembahasannya? Sudah dibahas seluruhnya? Belum? Sedikit lagi. Baik, kita lanjut lagi. Sampai paragraf keberapa nih? Baik. Kata beliau, wa waqa'a fi hadzal hadits ihmalu dzikri zakah. Di dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan zakat wal hajj dan haji. Maksudnya adalah, ya, sahabat tersebut bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika saya telah melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, tidak disebutkan, dan saya melaksanakan apa? Zakat, menunaikan zakat dan melaksanakan haji. Di dalam hadis tersebut tidak disebutkan. Kenapa enggak disebutkan? Beliau akan jelaskan di sini. Wa huma min ajalli syara'il Islam. Padahal keduanya, yaitu az-zakat wal hajj, di antara syariat Islam yang sangat mulia. Ya, di antara syariat Islam yang sangat mulia. Bi'tibari halis sa'il. Kenapa tidak disebutkan? Karena itu sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ya, keadaan orang yang bertanya tersebut. Disebabkan karena ternyata orang yang bertanya tersebut lam yakun min ahlihima fasaqata fi haqqihi. Ya, bukan di antara golongan yang memang wajib untuk menunaikan zakat dan melaksanakan haji. Ya, keadaannya demikian keadaannya. Keadaan orang tersebut bukan orang yang, ya, diwajibkan untuk melaksanakan zakat karena hartanya tidak memungkinkan, dan juga bukan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji karena keadaannya demikian pula. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya, engkau masuk ke dalam surga." Ya. Tatkala keadaannya wajib dia melaksanakan zakat, wajib dia melaksanakan al-hajj, maka tidaklah demikian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah demikian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min halihi annahu la mala lahu fayuzakkiyahu wa la qudrata lahu 'ala al-hajj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang keadaannya yang mana dia tidak memiliki harta yang kemudian dia bisa menzakatkannya, wa la qudrata lahu 'ala al-hajj, dan juga dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haji. Baik. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, dan ucapan sahabat kemudian dilanjutkan dengan ucapan Nabi SAW, wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, dan saya tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut, apakah saya akan masuk ke dalam surga?
Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Na'am, engkau akan masuk ke dalam surga." Ya. Nabi SAW cuma mengatakan na'am. Di situ ada kalimat yang setelahnya yang terbuang dengan kalimat yang sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, "Adkhulul jannah?" Nanti jawabannya na'am. Kemudian adkhulul jannah digantikan dengan na'am tadkhulul jannah. Ya, iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Cuman ini kalam yang fasih, ya. Disebutkan mana yang fasih? Kita mengatakan na'am ataukah kita tambahkan dengan na'am tadkhulul jannah? Iya, engkau masuk ke dalam surga. Disebutkan yang fasih sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup dia mengatakan na'am, ya. Cukup dia mengatakan na'am. Kata beliau, hafizahullah, fihi bayanu anna hadhil a'mal min mujibatil jannah. Di dalam hadis tersebut ada penjelasan bahwasanya sungguh amalan-amalan ini di antara perkara yang mengharuskan hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah apa? Salat 5 waktu, melaksanakan puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ya. Kata beliau, imma bid-dukhuli ilaihi ibtida'an au bil masiri ilaiha intihaan. Mengharuskan dia masuk ke dalam surga, bisa jadi dia masuk ke dalam surga langsung ke dalam surga, tidak perlu lagi azab walal hisab, langsung. Au bil masiri ilaihi intihaan, atau butuh perjalanan kepada surga tersebut, ya, mungkin dihisab dulu ataukah dicuci sebentar dalam apa? Di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, bihasabi ijtima'i syurut, sesuai dengan terkumpulnya syarat-syarat, wa intifa'il mawani, dan terhalangnya penghalang-penghalang yang kemudian hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis ats-tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dari sahabat Abi Malik yang bernama Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini kalau dikatakan Al-Ash'ari berasal dari Yaman, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci tersebut merupakan syatrul iman, merupakan bagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, zikir kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu tamla'ul mizan. Pahalanya karena betapa besarnya tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan. Ya, dia memenuhi timbangan. Semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat habibatan yang dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Khafifatan 'ala lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatan fil mizan, akan tetapi berat timbangannya fil mizan, di dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi. Kalimat yang pertama adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan yang kalimat yang kedua adalah subhanallahil azim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, jadi semakna dengan ucapan Nabi SAW tersebut, ya, pada kalimat apa namanya, subhanallahi wa bihamdi, ada kalimat alhamd di situ, ya. Kemudian kata beliau kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan zikir subhanallah walhamdulillah tamla'ani, itu keduanya
au tamla'u. Ya, atau masing-masing dari keduanya itu memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Ini ada keraguan yang ditimbulkan oleh rawi dengan ucapan au di sini. Ya. Beliau mengatakan tamla'ani, dzikir tersebut itu memenuhi, kemudian atau au tamla'u, atau dia memenuhi. Ini kalimat yang ditimbulkan oleh keraguan dari rawi tersebut. Taib. Di dalam syarah beliau setelahnya insyaallah beliau menjelaskan kalimat subhanallah walhamdulillah, itu kalimat yang menyelisihi riwayat yang lain yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Di sana ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, ya, dan juga Ibnu Majah ada riwayat yang lebih kuat, taib, yang menunjukkan yang rajih adalah dengan ungkapan, ya, yang rajih adalah dengan ungkapan wat tasbihu wat takbir. Tasbih wat takbir, tasbih adalah subhanallah. Wat takbir ungkapan Allah, Allahu akbar. Taib, itu yamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ya. Jadi yang benar bukan subhanallah walhamdulillah, tetapi subhanallah, ya, dan Allahu akbar. Ya, subhanallah dan Allahu akbar itu pahalanya seakan memenuhi langit dan bumi. Seakan memenuhi langit dan bumi. Dari sisi periwayatan lebih kuat. Ya, memang secara mujmal Imam Muslim lebih kuat periwayatannya. Tetapi pada sebagian hadis-hadis di sana ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh sunan yang lainnya seperti An-Nasai dan Ibnu Majah, itu lebih kuat. Di antaranya hadis tersebut. Itu yang pertama, penilaian dari sisi riwayat lebih kuat. Penilaian dari sisi ad-dirayah, ya, pemahaman dari hadis tersebut, kalau kita katakan wa subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi, sedangkan sudah ada kalimat sebelumnya walhamdulillah tamlaul mizan. Ya, kalimat alhamdulillah itu memenuhi apa? Al-mizan, sedangkan mizan lebih besar daripada langit dan bumi, ya. Akbar minas sama'i wal ard, lebih besar. Oleh karena itu yang rajih wallahu alam bisawab, yang kuat dari sisi riwayat dan pemahaman hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dengan lafaz wat tasbih, yaitu apa? Subhanallah, wat takbir, yaitu apa? Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kemudian was-salatu nurun. Dan salat tersebut adalah cahaya. Ya. Salat diibaratkan bagikan cahaya karena berkata Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, disebabkan karena salat tersebut cahaya yang ada dalam hati hamba tersebut. Yang kemudian kalau cahaya tersebut bersinar di dalam hatinya, maka berakibat pada wajahnya. Ya, akan menimbulkan juga sinar di dalam wajahnya tersebut. Dan demikian pula salat tersebut merupakan cahaya pada hari kiamat. Ya, demikian pula salat tersebut dikatakan nurun, cahaya pada hari kiamat. Kemudian was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu merupakan burhan. Sedekah merupakan burhan. Ini terjadi sedikit perbedaan syarah antara Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Kalau Syekh Utsaimin al-burhan kata beliau adalah dalil yang menunjukkan akan jujurnya orang tersebut di dalam apa? Melakukan amalan. Orang yang melakukan sedekah, kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu adalah burhan, dalil yang menunjukkan akan benarnya dia di dalam melakukan amalan. Baik. Adapun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya burhan tersebut adalah nama untuk cahaya yang berada di sekitar matahari tersebut. Ya. Berada di sekitar matahari tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, was-sabru diya'un. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesabaran tersebut merupakan diya. Kesabaran tersebut
merupakan cahaya. Merupakan cahaya. Pada lafaz sebelumnya was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-sabru diya'un, cahaya. Apa perbedaannya dari kalimat tersebut? Ya. Perbedaannya adalah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau diya adalah cahaya yang tidak menyengat. Ya, cahaya yang tidak menyengat. Sedangkan salat sebaliknya. Sedangkan sedekah sebaliknya, ya. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Sedangkan dan Al-Qur'an tersebut merupakan hujjah untukmu au 'alaik. Ya, hujjah yang kemudian akan menyelamatkan engkau tatkala engkau mengamalkan Al-Qur'an tersebut, au 'alaik, ataukah hujjah yang kemudian akan sebagai sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab engkau disebabkan karena engkau meninggalkan Al-Qur'an tersebut. Kemudian kullun nas yaqdu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaqdu. Seluruh manusia mereka yaqdu, berusaha di awal pagi untuk melakukan amalan-amalan. Ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Ya, ada amalan ketaatan, ada amalan kemaksiatan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faba'i'u nafsahu. Maka dengan hal tersebut dia akan menjual dirinya. Dia akan menjual dirinya. Tatkala dia melakukan amalan ketaatan, maka itu bentuk penjualan dirinya, ya. Tatkala dia melakukan amalan keburukan, maka itu dikatakan pula dia menjual dirinya. Ya, dia menjual dirinya. Maka apa akibatnya orang yang menjual dirinya dengan ketaatan tadi? Bentuknya ketaatan. Kata Nabi SAW, famu'tiquha, maka dia akan menyelamatkan dirinya tersebut dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya, tatkala dia melakukan apa? Amalan ketaatan. Tatkala dia melakukan amalan keburukan, taib, maka kata Nabi SAW, au mubiquha, ataukah dia taib akan menjadikan dirinya termasuk orang yang berada di dalam kebinasaan, ya. Ataukah dia membinasakan dirinya dengan amalan-amalan keburukan tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kita akan baca syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Qala syarih waffaqahullah, hadzal haditsu rawahu Muslim wahdahu dun al-Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim saja dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Fahuwa min afradihi anhu. Dan hadis tersebut di antara hadis-hadis yang Imam Muslim meriwayatkan dengan sendirinya tanpa diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penggalannya, tuhuru syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Bi dhammi ta wal murad bihi, dengan mendhamma huruf ta, tu, ya. Yang diinginkan adalah fi'lu at-tatahhur. Yang diinginkan adalah perbuatan bersuci. Kalau ta-nya di dhamma dikatakan apa? Perbuatan bersuci, ya. Perbuatan bersuci tersebut adalah syatrul iman. Apa makna syatru? Kata beliau, wasyatru huwa nisfu, adalah nisf, setengah. Sehingga syatrul iman setengah dari keimanan. Ya, bersuci, perbuatan bersuci merupakan setengah dari keimanan. Dan bersuci adalah hilangnya hadas besar ataukah dan hadas kecil, dan hilangnya najasah pada diri seseorang. Ya, pada diri seseorang. Hilangnya hadas kecil dengan dia apa? Dia berwudu. Hilangnya hadas besar dengan dia mandi. Kemudian hilangnya najasah, maksudnya hilangnya najis yang ada pada dirinya. Yang dengan itu dia telah melakukan apa? At-tatahhur, perbuatan bersuci. Baik. Kemudian wat-taharatul maqsudah fil hadis, dan bersuci yang diinginkan di dalam hadis tersebut, hiya taharatu al-hissiyah al-ma'rufah 'inda al-fuqaha, merupakan tahara yang bersifat hissiyah, ya,
yang zahir, taib, dan ini ma'ruf di kalangan fuqaha, yaitu apa yang kita sebutkan tadi, mandi ya untuk terangkat dari hadas besar dan berwudu atau mengganti dengan tayamum tatkala enggak ada air untuk menghilangkan hadas kecilnya. Dan juga termasuk di dalamnya menghilangkan najis yang ada pada tubuh seseorang. Ini dikatakan apa? At-tahara al-hissiyah. Adapun ma'nawiyah adalah sucinya hati dari kemaksiatan, ya, sucinya badan dari perbuatan syirik, ya. Ya, sucinya badan tersebut dari perbuatan kesyirikan. Kata beliau, li'annaha hiya al-ma'hudu fi khitab syar'i 'inda al-itlaq. Kenapa ditafsirkan tahara di dalam hadis tersebut adalah tahara yang zahir, ya? Karena kata beliau demikianlah yang ma'hud, yang dimaklumi, yang diketahui secara bersama berdasarkan pembicaraan yang diarahkan oleh syariat tersebut, ya, pembicaraan yang diarahkan oleh Nabi SAW tatkala dimutlakan. Tatkala dimutlakan tahara atau tatahur, maka yang dimaksudkan adalah tatahur yang zahir tadi. Baik. Kemudian kata beliau, wa wuqu'ut tuhur minal iman bimanzilati syatri bin nadhari ila muqabalati syara'id din. Fattaqdirul hadis fi'lut tahara nisfu syara'id din. Dan terjadinya perbuatan bersuci yang ini merupakan bagian dari keimanan, ya, yang kemudian selanjutnya dikatakan setengah dari keimanan, itu memang kalau ditinjau dari syariat Islam. Ya, syariat Islam maksudnya adalah, kenapa dikatakan setengah? Yang diinginkan adalah syariat Islam. Bukan makna iman, ya, secara secara harfiah. Akan tetapi yang diinginkan adalah syariat Islam. Sehingga kalau dikatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci tersebut setengah dari keimanan, yang diinginkan adalah bersuci tersebut adalah setengah dari syariat Islam. Ya, setengah dari syariat Islam ini. Kemudian kata beliau, wattafaqa wuqu'uhu syatran laha li'anna taharatil abdi laha mawridan. Dan menjadi sepakat wuqu'uhu, terjadinya taharat tersebut sebagai setengah, ya, sebagai setengah dari syariat agama tersebut. Kenapa demikian? Telah sepakat, ya, dikatakan sebagai setengah dari syariat. Karena alasannya adalah li'anna taharatil abdi laha mawridan. Karena, ya, kesucian hamba tersebut taib, itu memiliki mawridan, dua tempat, ya, memiliki dua tempat, ya. Ahaduhuma taharatu zahiri min badanihi, ya, kebersihan zahirnya dari badannya, wa takunu bi taharatil hissiyah, dan hal tersebut dengan tahara al-hissiyah, kebersihan secara apa? Zahir. Al-ma'rufa 'inda al-fuqaha, yang telah ma'ruf di kalangan fuqaha. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kemudian dikatakan setengah? Apa alasannya sih? Dikatakan setengah dari apa? Dari syariat Islam. Apa alasannya? Ya, beliau membawakan dulu, ya, penjelasan tentang tempat tahara tersebut, tempat kesucian tersebut. Kesucian yang pertama tempatnya di badan. Ya. Kesucian yang kedua, ya, kata beliau zahirul batin, taharatu batin, kesucian di dalam batinnya. Wa takunu bimtithali baqiyati syara'id din. Ya, yang demikian tersebut dengan melakukan dan tunduk serta patuh terhadap syariat yang lainnya selain taharat al-hissiyah tadi, ya. Selain taharatu as-hissiyah, yaitu tadi berwudu, mandi, kemudian menghilangkan najis.
menghilangkan najis, kemudian mandi, kemudian apalagi berwudu, dikatakan setengah karena berkaitan dengan his. Sekarang yang mana yang syariat yang lainnya? Syariat yang lainnya dikatakan apa? Setengah pula, ya, karena berkaitan dengan taharatul qalb, ya, kebersihan hatinya. Tatkala seluruh syariat yang dia lakukan tersebut, ya, dari salat, kemudian meninggalkan yang haram, kemudian melaksanakan apa yang diwajibkan, maka pada hakikatnya dia membersihkan batinnya, ya, dia membersihkan apa? Batinnya, ya, sehingga benarlah kenapa kemudian dikatakan syariat Islam tersebut dikatakan mensucikan badan secara zahir, dikatakan setengah dari apa? Dari syariat Islam, setengah dari syariat Islam. Ya. Kata beliau, fa fi'lut tahara yutahhirudz zahir. Maka perbuatan bersuci itu mensucikan apa yang zahir di dalam tubuh kita. Wa baqiyatu syara'id din, dan sisa dari syariat yang lain selain tahara, seluruhnya, ya, dari salatnya, puasanya dan sebagainya, itu kata beliau tutahhirul batin, mensucikan yang batin, ya, mensucikan yang batin. Jadi setengah-setengah, ya. Baik. Karena syariat tersebut ada yang zahir, ada yang batin, ya. Ada yang zahir, ada yang batin. Baik. Demikian insyaallah, karena sudah waktu salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, keesokan hari insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.